Ridwan Kamil tak gentar hadapi sidang lanjutan terkait gugatan perdata dari Lisa Mariana di Pengadilan Negeri Bandung pada hari ini, Rabu tanggal 28 Mei 2025. Sidang lanjutan yang pekan lalu ditunda karena absennya Ridwan Kamil sempat membuat Lisa Mariana dirundung rasa kecewa. Bukan karena Lisa sudah make up cetar dari Jakarta, tapi juga ia sudah menempuh langkah hukum lantaran Ridwan Kamil sejak awal menghendaki demikian. Lantas, seperti apa proses persidangan lanjutan yang digelar hari ini? Seperti apa pihak Lisa Mariana menanggapi proses persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung tersebut? Bagaimana pula pihak Ridwan Kamil menghadapi persidangan yang digelar atas gugatan perdata dari Lisa Mariana tersebut? Lalu, seperti apa advokat kondang Hotman Paris menanggapi kabar bahwa Lisa Mariana juga telah dilaporkan ke Polda Jawa Barat atas kasus dugaan asusila? Bagaimana pihak Lisa Mariana menanggapi kabar adanya gugatan pidana tersebut atas dirinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara dugaan hubungan terlarang Lisa Mariana versus Ridwan Kamil masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Hari ini digelar sidang lanjutan gugatan perdata Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil setelah ditunda sejak pekan lalu karena absennya Ridwan Kamil di persidangan perdana. Sebelumnya, Lisa Mariana sempat merasa kecewa karena sidang perdananya ditunda lantaran ketidakhadiran Ridwan Kamil dalam sidang perdana tersebut. Lalu seperti apa suasana jalannya proses persidangan lanjutan atas gugatan perdata dari Lisa Mariana terhadap mantan Gubernur Jawa Barat ini di Pengadilan Negeri Bandung pada hari ini? Perdata nomor 184 PDTG 2005 PN Bandung antara Lisa Mariana Presley melawan Muhammad Ridwan Kamil dibuka dan dinyatakan terbuka. Silakan para pihak untuk menempati tempat. Enggak. 1, 2, 3, cek. Yang pada intinya adalah legalitas dari mereka masih ada yang kurang, yaitu KTP asli dari prinsipal si pemberi kuasa terhadap pengacaranya tergugat. Kenapa itu penting? Karena memang itu hukum acaranya. Kita bisa verifikasi apakah surat kuasa dan KTP itu betul nggak Bapak Ridwan Kamil yang memberikan kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi bertanya dasar gugatannya apa, bolak-balik. Sekarang gini, saya mau sampaikan adanya upaya hukum gugatan kami ini adalah untuk mengetahui siapa ayah si anak ini kan, yang dijamin putusan MK nomor 46 yang menurut keterangan dari klien kami adalah buah hatinya itu adalah hasil perbuatan dari Lisa dan Bapak Ridwan Kamil gitu. Lisa Mariana yang sedang sidang perdana hadir langsung di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, lengkap didampingi kuasa hukumnya, kali ini pun tetap hadir. Lisa hadir seperti sebelumnya dengan full make up dan tampak cetar menyala. Lantas, seperti apa tanggapan Lisa Mariana atas sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat yang dihadirinya hari ini? Aku salut sih ya, hadir dari pihak sana
dan dari tim kuasa hukumnya udah situ aja. Tapi berharap ya memang harus ya Bang, memang harus hadir nanti di tanggal 4 Juni itu KRK harus hadir gitu. Karena udah berlarut-larut juga kan Mbak gitu, jadi pusing saya juga maunya damai-damai aja. Tanya pendapatnya pihak Lisa apa, ya pastinya kita mau tes DNA. Dalam hati Kak Lisa kayak, Pak ayo mungkin ya kalau saya jadi kakak. Iya udah, ayo karena kita udah terlalu selesaikan. berlarut jadinya akunya gergetan Nah apa gitu yang mungkin loh. mau disampaikan kok? Udah Pak, cepetan gitu, jangan terlalu banyak gimana gitu. Saya mau silaturahmi, pengen cium tangan aja gitu. Apa kabar Kak? Apa kabar kan? Kan lebih tua, ya kan harus sopan gitu. Dan kalaupun misalnya nanti ditemani oleh Bu Cinta, apa yang pengen disampaikan juga ke Bu Cinta? Oh kalau buat Bu Cinta nggak dulu, Bu Love nanti aja dulu. Berarti Itu nanti heart to heart ya, woman to woman. Oke, berarti Nggak memang bisa itu. difokuskan kepada Tahap ini sudah tahapan yang lebih serius. Sekarang itu siapapun manusia, terkhususnya pakar-pakar hukum di luar sana, tidak ada yang bisa menyatakan itu anak RK atau tidak. Sekalipun kepolisian, sekalipun itu lembaga pengadilan, yang bisa untuk menyatakan bahwa ini anaknya hasil perbuatan si Lisa dan RK itu kelahiran itu adalah apa? Itu adalah ahlinya kedokteran untuk melakukan tes DNA. Jadi kita fokuskan, kerucutkan dulu permasalahan ini. Kalau masalah dibilang dari kami, siap kok segala prosesnya. Buktinya apa? Persidangan ini kami hadir. Tujuan daripada gugatan kami juga sangat jelas. Kami melakukan 1365 di KUP Perdata berdasarkan putusan 46 itu jelas bahwa apa? Hak identitas anak yang lahir di luar dari pengadilan, di luar dari perkawinan itu berhak mengajukan untuk pemulihan identitas anaknya terhadap siapa ayah biologis daripada si anak ini. Proses sidang ternyata tiba-tiba dipanggil agenda mediasi pertama. Mediasi pertama itu dibuka oleh majelis hakim, siapa tadi mediator? Inka. Bapak Inka, hakim mediator yang berkarir langsung di pengadilan. Jadi saya sampaikan oleh majelis hakim mediator dalam pasal 6 ayat 1 saya bacakan. Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan dan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Artinya apa? Di dalam proses persidangan perdata itu si prinsipal atau pihak yang tergugat langsung itu wajib hadir hukumnya. Wajib hadir hukumnya. Sekarang kalau dia tidak hadir, apa konsekuensi hukumnya? Jelas di pasal 7. Ya. Saya bacain. Para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikat baik. Klien saya hadir, walaupun dalam masa recovery, dia baru dari Malaysia, dia berjuang. Dia tahu kondisinya sangat tadi benar kita jaga. Saya sudah agak pusing nih Pak, apa saya bilang tahan. Kita memperjuangkan suatu hak identitas anak di sini. Justru yang kita pertanyakan adalah dari Bapak pihak Ridwan Kamil kok nggak hadir? Tak hanya Lisa Mariana, pihak Ridwan Kamil pun angkat bicara terkait sidang gugatan perdata dari Lisa Mariana yang digelar hari ini. Lantas, seperti apa tanggapan pihak Ridwan Kamil atas sidang lanjutan gugatan perdata dari Lisa Mariana di Pengadilan Negeri Bandung hari ini? Tadi itu mediator menjelaskan bagaimana Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan. Di dalam Perma itu diatur bahwa pasal 6 ayat 1 ya, ayat 1 diatur bahwa prinsipal, penggugat dan penggugat wajib hadir. Namun di pasal 3 dan 4 disebutkan bahwa boleh tidak ada hadir tapi alasan yang sah. Apa itu alasan yang sah? 1 karena sakit, tapi harus ada surat dokternya. Kedua di bawah pengampuan. Ketiga sedang perjalanan ke luar negeri. Keempat sedang menjalankan profesi yang tidak bisa ditinggalkan atau sedang menjalankan tugas negara. Itu tadi dijelaskan oleh hakim mediator, sehingga diputuskan
nanti tanggal 4 Juni untuk mediasi. Nah, apakah nanti Pak Ridwan Kamil hadir? Kami berkoordinasi dengan Pak Ridwan Kamil untuk memenuhi ketentuan perma tersebut. Kira-kira begitu, bukan gagal tadi, tapi itu baru kesepakatan untuk menentukan jadwal. Kenapa Pak Ridwan Kamil tidak hadir? Karena ini sidang perdana. Sidang perdana tidak ada kewajiban dalam hukum acara perdata bahwa penggugat, prinsipal penggugat, dan tergugat hadir. Kalau LM hadir dalam sidang perdana itu hadiah. Tetapi Pak Ridwan Kamil tidak hadir dalam sidang perdana itu juga hadiah. Nanti dalam perma kan sudah diatur tadi ya, tanggal 4, ya nanti kita usahakan seperti apa nantinya gitu. Mengejutkan, hasil sidang lanjutan gugatan perdata Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil di Pengadilan Negeri Bandung hari ini. Lantas, seperti apa pula reaksi Hotman Paris saat mengetahui bahwa Lisa Mariana telah dilaporkan secara pidana ke Polda Jawa Barat karena dugaan asusila? Selamat untuk intensif investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Mengejutkan, Lisa Mariana rupanya telah dilaporkan ke Polda Jawa Barat atas dugaan asusila oleh Aliansi Advokat Nusantara. Kabar tersebut diungkapkan oleh Hotman Paris Hutapea saat ditemui awak media 2 hari lalu. Ia mengaku mendengar kabar tersebut, namun ia sendiri tidak mengetahui betul apakah Aliansi Advokat Nusantara yang melaporkan Lisa Mariana merupakan lembaga independen ataukah kelompok kuasa hukum dari Ridwan Kamil. Namun yang diketahui Hotman Paris adalah laporan polisi tersebut terkait beredarnya dugaan adanya video shoot yang diduga salah satu pemeran di dalamnya adalah LM. Berdasarkan pengamatan Hotman Paris atas video yang beredar tersebut, video tersebut dibuat secara sukarela atas dasar suka sama suka. Namun berkaca dari kasus lain yang serupa sebelumnya, menurut Hotman Paris, laporan polisi tersebut bisa juga nantinya menjerat Lisa, meski Lisa diduga bukan pihak yang menyebarkan video tersebut. Saya hanya dengar soal dugaan video tersebut sudah dilaporkan oleh Aliansi Advokat Nusantara ke Polda Jabar. Saya nggak tahu apakah itu Aliansi Advokat Independen atau kuasa hukumnya RK, saya nggak tahu. Tapi kalau melihat Aliansi Advokat Nusantara sepertinya adalah aliansi independen, bukan kuasa hukum dari RK, sepertinya. Memang menjadi pertanyaan adalah, begitu sudah banyak kasus video porno yang serupa, ya semuanya masuk pengadilan, termasuk yang rekan kita yang apa lagunya itu? Nyanyi band, anak band. Ya anak band kita itu ya, siapa? Yang sekarang dekat sama artis mana itu? Itu kan juga kan bukan dia yang menyebarkan, ya masuk juga divonis oleh Mahkamah Agung kan. Dan satu lagi ada itu lagi viral sekarang. Ya mereka ada viral lagi, pasangan lain sukarela membuat dan ternyata viral, masuk juga. Ya kalau melihat video itu saya nggak tahu persis siapa di dalamnya, walaupun saya bisa menduga cewek itu siapa, tapi kelihatan dibuat sukarela karena memang dua-duanya mengatur posisi yang enak-enak dan videonya diarahkan. Berarti itu bukan direkam orang, tapi memang merekam sendiri gitu loh, yang enak-enak itu. Saya nggak ada di situ waktu itu. No comment. Anda bisa lihat cluenya dari tato di belakang aja. Lihat tato di belakang, terus bandingkan dengan tato waktu ada cewek nginap di villa gua. Udah itu aja. Itu 99% autentik ya Bang? No comment. No comment. Saya nggak tahu siapa itu cewek, tapi tatonya sepertinya kelihatan dari video itu sengaja dibuat, ya. Nggak beda dengan video-video sebelumnya, ya, yang orang lain.
Tak hanya itu, Hotman Paris Hutapea juga menanggapi terkait sikap Ridwan Kamil yang sebelumnya tidak menghadiri agenda sidang perdana terkait gugatan perdata Lisa Mariana atas dirinya di Pengadilan Negeri Bandung pekan lalu. Menurut Hotman Paris, secara normatif dalam sidang gugatan perdata, prosedur hukumnya adalah pihak penggugat dan tergugat sendiri yang diwajibkan untuk menghadiri proses mediasi di pengadilan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing. Namun karena gugatan tersebut bersifat perdata, maka jika Ridwan Kamil tidak hadir, maka tidak ada sanksi yang bisa menjeratnya. Kewajiban hukum untuk hadir hanya mengindikasi adanya niat baik dari para pihak, baik penggugat maupun tergugat. Namun, Hotman Paris sebelumnya juga menduga bahwa ada kemungkinan besar Ridwan Kamil sendiri tidak hadir pada persidangan yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung. Kalau sidang perkara perdata kan dimulai dulu dengan mediasi. Ya, mediasi artinya usaha pengadilan berusaha mendamaikan. Nah, yang menarik nanti prosedur mediasi itu adalah wajib hukumnya pihak-pihak datang. Itu loh, wajib datang. Jadi wajib datang pihak langsung, penggugat asli dan tergugat asli. Itu menurut prosedur mediasi wajib. Ya, kita lihat nanti apakah datang atau tidak. Ya, kalau saya lihat masih LM doyan banget dia datang. Nah, cuma apakah RK akan datang kita nggak tahu, karena tapi secara normatif prosedur hukum kalau ada gugatan perdata harus ada mediasi, dan di sidang di mediasi itu wajib datang penggugat asli dan tergugat asli, ya, dengan penasihat hukumnya. Ada kemungkinan besar RK tidak datang, nanti ya berarti ya itu nanti akan tergantung penilaian hakim nanti apakah itu menggambarkan apa. Ya, tapi memang tidak ada sanksinya kalau tidak datang, tidak ada sanksinya. Hanya indikasi soal niat baik aja, ya, tapi nggak ada sanksinya. Tapi memang untuk mediasi wajib datang, ya, untuk sidang pertama aslinya. Apapun laporan polisi tidak akan menunda atau menghambat gugatan perdata. Ya, itu hukum acaranya begitu. Mengejutkan reaksi Hotman saat tahu Lisa Mariana telah dilaporkan ke polisi karena dugaan video asusila. Lantas seperti apa tanggapan kuasa hukum Lisa Mariana atas laporan polisi terkait dugaan video asusila terhadap Lisa Mariana? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Geger, kabar Lisa Mariana telah dilaporkan ke Polda Jawa Barat atas dugaan asusila. Mendapat tanggapan dari kuasa hukum Lisa Mariana, yaitu John Boy Nababan. John Boy mengaku santai alias tidak mau ambil pusing dengan kabar adanya laporan polisi terkait dugaan asusila terhadap Lisa Mariana. Namun sejauh ini, pihak kuasa hukum Lisa Mariana mengaku bahwa kabar itu baru sebatas berita. Menurutnya adalah wajar munculnya tokoh-tokoh baru seputar Lisa Mariana pasca kasusnya dengan RK sudah go publik. Sehingga ada saja pihak-pihak yang memanfaatkan momen viralnya Lisa Mariana belakangan ini. Namun jikapun kabar itu ujungnya benar adanya, maka Lisa Mariana pun siap untuk memenuhi panggilan Polda Jawa Barat. Lisa sendiri pun diungkapkan John Boy belum mengetahui hal tersebut, karena ia belum berkomunikasi dengan Lisa yang saat ini tengah dalam perjalanan ke Indonesia.
kembali dari luar negeri untuk melakukan perawatan wajah. Kalau kasus yang beredar kan seperti saya bilang, dengan perkaranya LM dan RK ini sudah menjadi konsumsi publik, pasti akan ada timbulnya toko-toko baru dan orang-orang baru nih yang kepentingan kita juga nggak mengerti. Jadi kalau masalah ada laporan di sana sini, kami dari pihak kuasa hukum sih masih menanggapinya santai saja, karena baru berita ya. Kalau emang nanti benar ada, ya seperti saya bilang kan bahwa klien kami siap untuk hadir. Perkaranya berdiri dengan masing-masing, dengan orang yang berbeda-beda. Jadi nggak berpengaruh dengan perkara awal kita antara LM dan RK gitu. Jadi kita nggak begitu pusingin, biarin aja gitu. Mungkin temanya mereka apa, ya kita juga mengerti ya. Mungkin momen kali ya, mengikutin suasana karena viral, ya sah-sah aja lah itu. Kalau menurut saya sih, jadi kita nggak terlalu pusingin sih. Dari awal udah saya bilang, karena ini udah menjadi konsumsi publik, pasti akan banyak berita-berita yang selalu menyudutkan dia. Ya, semua kan pasti dalam hal perkara aib ya, pasti yang disudutkan perempuannya. Tidak ada yang saya lihat yang menyudutkan dari pihak laki-laki. Selalu perempuan, mau perkara apapun, mau pelakor kah, mau masalah KDRT, selalu yang di pojokan tuh perempuan. Laki selalu paling utama, ya benar aja selalu. Jadi saya bilang ya nggak usah diambil pusing, itu udah resiko dia, dan kamu tetap berjalan dengan sesuai perjuangan kamu untuk menuntut hak kamu dan juga untuk perjuangan anak kamu. Ya jangan sampai kamu salah sendiri. Kalau salah ya kamu harus siap konsekuensi. Belum tahu dia, karena saya komunikasi, dia juga lagi perjalanan pulang ke Jakarta. Jadi belum begitu lihat handphone. Yang pertama dia lihat handphone pasti komunikasi antara keluarganya dia. Terus kedua ya karena dia ada pekerjaan masalah shop online-nya dia sama endorse-nya, dia paling ngejawab-jawabin itu sih. Tapi kalau untuk yang berita-berita yang lain dia belum begitu monitor ataupun menganggap pusing gimana. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.